Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan yang digelar kemarin. Gugatan ini dilayangkan oleh Juhaidi Rizaldi Rorington selaku Direktur Eksekutif Indonesia Law and Democracy Studies. Namun Juhaidi meninggal dunia sehingga permohonannya tidak bisa diterima. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Meski gugatan ditolak, MK menegaskan bahwa aturan yang melarang menteri rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri. Aturan ini didasarkan pada pasal 23 Undang-Undang 39 tahun 2008. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 21 PU 23 Romawi 2025 dan nomor 98 PU 23 Romawi 2025 tidak. Saat ini ada 30 wakil menteri yang rangkap jabatan. Selain sebagai wakil menteri, mereka juga menjabat sebagai komisaris BUMN. Berikut beberapa wamen yang rangkap jabatan. Ada Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat yang juga menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia. Kemudian ada Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Ada juga Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer juga rangkap jabatan. Ia menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia. Ada juga Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Komisaris PT Pertamina Patra Niaga. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta dan Tom Lembong divonis dalam kasus dugaan impor gula. Membatasi apakah subjek hukum tersebut berstatus. Tom Lembong dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom telah merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah dalam impor gula selama ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Vonis atau putusan dibacakan hakim setelah persidangan selama 4 bulan. Hal ini sejalan dengan pendapat Indrianto Seno Aji dalam makalahnya yang berjudul Kebijakan Aparatur Negara dan Pertanggungjawaban menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2015 telah diangkat. Pemirsa, kita saksikan pembacaan vonis kasus impor gula dengan terdakwa Tom Lembong langsung dari sidang Tipikor Jakarta Pusat. RYGJX RWFT dalam kondisi terkunci karena bukan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. Menimbang bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman atas terdakwa sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP dan pasal 15 ayat 2 Yunto pasal 5 ayat 1 huruf D Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2020 tentang pedoman pemidanaan nomor 2 pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri terdakwa. Keadaan yang memberatkan. 1. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan, pemegang kekuasaan pemerintahan di bidang perdagangan, kebijakan menjaga ketersediaan gula nasional dan stabilitas harga gula nasional, terkesan lebih mengedepankan ekonomi kapitalis dibandingkan dengan sistem demokrasi ekonomi dan sistem ekonomi. Dan untuk membahas terkait vonis Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula, kita sudah bersama pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Pak Fikar. Selamat sore. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, bagaimana penilaian Anda terkait bukti-bukti yang dihadirkan jaksa? Ya, kalau dilihat dari apa yang digelar di pengadilan, ya nampaknya jaksa yakin bahwa dakwaannya itu terbukti. Karena itu kemudian dia menuntut Tom Lembong itu hukuman 7 tahun, kan begitu ya.
Nah, karena hampir sama dengan dakwaannya sebenarnya. Jadi dia menganggap dakwaan itu terbukti dengan bukti-bukti yang dikemukakan, ya, dengan saksi-saksi dan sebagainya, ya. Karena itu kemudian dia menuntut 7 tahun. Nah, apakah demikian? Ya, itu mungkin akan berbeda nanti penilaiannya dengan terdakwa dan hakim, gitu. Ya, nah, terdakwa akan melihat dari perspektif yang lain, gitu. Karena kalau nggak salah terdakwa juga mengajukan bukti yang meringankan, gitu ya. Karena itu kemudian nanti akan dipertimbangkan secara keseluruhan oleh hakim, dan hakim akan menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan pendapat atau bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Begitu, Mas. Baik, tapi tuntutan 7 tahun itu menurut Anda bagaimana? Apa memang sudah sesuai atau justru di bawah begitu ya? Menurut saya kalau itu tindak pidana korupsi sebenarnya 7 tahun tuh sangat ringan gitu loh. Ya. Ya. Karena ini extraordinary crime begitu ya? Ya. Nah, karena faktanya Tom Lembong itu tidak menerima hasil korupsinya kan begitu, dia tidak menikmati gitu. Tapi dibilangnya itu orang lain yang menikmati kan begitu ya. Ada yang diuntungkan tuh orang lain dan sebagainya. Nah, mungkin karena faktor itu kemudian tuntutannya menjadi 7 tahun gitu. Ya padahal kalau memang terbukti dan dia menikmati itu kan bisa 15 atau 20 tahun gitu tuntutannya. Begitu. Baik, tetapi perbedaannya itu seberapa signifikan jika memang dia tidak terbukti tapi memberi keuntungan bagi orang lain sementara dia sendiri tidak, dan dibanding dengan jika memang dia turut menikmatinya gitu. Ya, jadi berbeda ya kalau dia tidak terbukti dengan tidak terbukti ya. Ini terbukti perbuatannya ada, tapi dia tidak menikmati, yang menikmati yang lain. Itu yang disimpulkan oleh jaksa itu, gitu. Sehingga jaksa hanya menuntut 7 tahun. Padahal kalau memang terbukti dan dia yang menikmati sendiri, nah itu tadi ancaman hukumannya maksimal itu korupsi bisa seumur hidup juga, gitu, ya. Tapi ya bisa umpamanya 15 atau 20 tahun, bisa seperti itu, gitu. Tapi mungkin Pak, tapi mungkin ya dia tidak menikmati, tetapi orang lain yang menikmati, itu mungkin terjadi. Ya, pasalnya begitu, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, gitu. Oh, bukan dan atau ya, tapi atau orang lain. Jadi ya, korupsi itu seperti itu, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, begitu. Nah, dia kenanya di orang lain itu. Nah, mungkin nanti pertimbangan hakim akan lebih adil, ya. Karena dia sendiri tidak menikmati atau tidak mendapatkan hasil korupsinya. Oke, baik. Jaksa menyebut dalam tuntutan itu ada pemberian izin impor tidak lewat BUMN disebut melanggar aturan. Baik, tapi kita sebelum dijawab kita dengarkan dulu putusannya. Bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tony Wijaya Eng. Terhadap barang bukti elektronik berupa 1 unit komputer tablet merek Apple jenis iPad Pro warna silver model number A2837 dalam kondisi terkunci. 2. 1 unit laptop merek Apple warna silver model number A2681 dalam kondisi terkunci. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 oleh kami Denny Ersan Patrika SMH selaku Hakim Ketua Majelis, Purwanto S. Abdullah SMH dan Hakim ad hoc Alfi Setiawan SMH masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Jumat tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh Saudara Prastiwi Adi Juranti SMH Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Baik, demikian terdakwa
putusan atas diri saudara sudah dibacakan. Tolong tertib. Putusan mana yang menurut majelis adalah yang terbaik, ya. Namun demikian adalah hak terdakwa untuk menentukan sikapnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima, menolak dengan mengajukan banding atau pikir-pikir. Silakan saudara untuk konsultasi dengan tim penasihat hukum. Atau sudah ada sikap? Yang mulia, tentunya kami butuh waktu untuk berunding dengan penasihat hukum kami. Baik, demikian. Kalau gitu pikir-pikir, kami anggap demikian ya, karena belum menentukan sikap. Demikian pula penuntut umum, karena jabatannya memiliki hak yang sama terkait dengan putusan, bagaimana sikap saudara? Kami juga akan pikir-pikir untuk mempertimbangkan putusan tersebut. Baik, dengan demikian dengan telah dibacakannya putusan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Thomas Trikasih Lembong, maka sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.